Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat yang semoga Allah Ta'ala rahmati. Kita bertemu di podcast perdana ya. Saya kedatangan tamu yang begitu saya hormati, guru saya sekaligus mentor saya juga, Gus Amin dari Cirebon. Beliau dulu pernah nyantri ya, belajar ilmu Quran di Madura sekitar 5 tahun. Kebetulan malam ini datang untuk kita saling asa-asi asuh ya, mengetuk pintu-pintu untuk lebih dekat pada Tuhan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama di Jakarta ya, pulang dari Madura? Ya, sudah lama sekitar hampir 5 tahunan. 5 tahun ya. Kegiatannya di Jakarta apa Gus kemarin? Setelah dari ngampus, alhamdulillah tahun 2025 kemarin Hmm. sama-sama pergerakan sama mahasiswa di Jalan Madiun, Oh Menteng. di Menteng ya. Ya. Iya Gus, saya santri dengan Gus atau Kiai atau santri senior lah, Santri. ingin ingin belajar ya sedikit sedikit biar dapat vibrasi ya, berkahnya, kemanfaatannya. Lalu kalau istilah pisang ini kan biar padang, gedang ya gedit ben padang kalau istilah orang Jawa itu. Jadi kalau menurut Gus Amin, tema kita tentang santri Gus. Santri menurut Gus Amin kira-kira bagaimana dan seperti apa? Eh, Kalau dari saya sendiri, santri itu kan asalnya ini ya dari bahasa Jawa yang Hmm. kemudian diadopsi, dilestarikan oleh Wali Songo Hmm. yang pada dasarnya adalah sebagai penuntut ilmu. Hmm. Ada keterkaitan antara guru dan murid Iya. seperti itu. Adapun cakupan ilmunya ya memang tidak sebatas tentang ilmu agama saja. Hmm. Ada keilmuan-keilmuan yang lain juga. Iya, termasuk adab juga ya. Ya, betul. Jadi santri itu bukan sebatas ilmu agama, jadi menurut saya ya. Hmm. Semua yang berkaitan dengan ilmu, yang mengajari kita ilmu apapun itu, ya itu masuk santri. Bisa dikategorikan santri. Iya, Eh, Jadi ilmu umum juga bisa betul. masuk dalam hasanah istilah santri ya. Iya, betul. Tapi kalau lebih spesifik ya, kalau di Madura ya salah satu contoh ya. Mungkin Gus Amin juga dari Cirebon juga banyak pondok pesantren di Cirebon ya, ataupun di Jawa lainnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus DKI Jakarta, Banten juga, ataupun di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan seterusnya. Itu santri identik dengan pondok pesantren ya. Kalau dulu waktu di Madura selama 5 tahun, menurut Gus Amin pondok pesantren itu apa dan bagaimana ya kira-kira? Kalau dari kultural Madura itu lebih banyak tradisional ya, Hmm. Hmm. pesantrennya lebih banyak tradisional meskipun ada beberapa pesantren yang mengadopsi pendidikan modern. Baik. Pendidikan modern seperti yang menginduk pada gontor. Hmm. Kemudian ada juga eh, pesantren tradisional yang Hmm. benar-benar kultural, benar-benar mengaji kitab kuning Hmm. dan Hmm. sebagainya. Hmm. Kalau dari spesifik santrinya ya tidak jauh berbeda dari antara kedua tipe pesantren tersebut ya. Ya, Masing-masing di Madura tetap menjunjung adat kesopanan, ya. apalagi di sana masih bisa dikatakan kultural Islamnya masih sangat-sangat kuat. Masih kuat ya, sangat kuat.
Kalau dari pengalaman Mas Dodo sendiri seperti apa? Saya sebetulnya bukan pada pemateri yang bagus untuk ini apa memberikan uraian, tapi saya coba jawab dari saya secara pribadi ya yang masih belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa ini. Santri kalau menurut saya itu sebuah kebanggaan ya, titel yang dia tak lekang oleh dimensi sosial, yayasan sosial, ruang dan waktu ya, kerjaan. Jadi santri itu bisa melingkupi apa aja, bisa dari nelayan, petani, ya. Buah dari santri itu nantinya bisa menjadi apapun, entah pengusaha, pejabat, karyawan, ataupun wira swasta, apapun itu bisa menjadi. Karena kita sudah punya sejarah ya negara ini, republik ini, ada salah satu presiden kita yang seorang kiai juga yang dulunya ada santri yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kebetulan kemarin Presiden Prabowo melantik beliau sebagai salah satu pahlawan nasional, juga Syekhona Khalil Bangkalan ya dari Madura juga jadi pahlawan nasional. Jadi santri kalau menurut saya tuh banyak keberkahannya ya karena dalam pesantren itu diajarkan tentang kultur budaya, tapi yang paling penting adalah adabnya, adab kepada guru. Di sana itu ada keberkahan ketika kita hormat pada guru, mengikuti titah beliau, fatwa, petunjuk dan segala sesuatu tentang guru ya, itu ada keberkahannya. Sampai rumah beliau, air tempat kita wudhu, tempat kita mandi, masjid beliau, makam beliau, dan semua berkaitan dengan guru itu pasti ada keberkahan. Kalau di santri ya, kalau hati santri itu menguraikan seperti itu. Itu kalau saya Gus. Dari Gus Samil sendiri apakah ada kira-kira kisah-kisah mungkin yang lama, yang klasik atau yang kisah-kisah baru yang begitu terpatri di hati tentang santri Gus? Bisa tentang kisah jenengan sendiri pribadi atau kisah orang lain yang pada waktunya, pada masanya itu begitu menancap di hati. Iya. Em, Kalau kisah-kisah seperti kisah inspiratif Mhm. tentang santri itu sendiri sebenarnya banyak ya. Kita banyak belajar terutama tentang awalnya eh, sahabat sahabat Nabi dulu Mhm. ketika dia belajar ada namanya kayak koridor gitu di Mhm. Nabawi dulu yang Mhm. diisi para 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 mufasir. Mhm. Nah dari sana mungkin tradisi santri itu keilmuannya mulai muncul, Ya. adabnya terhadap Rasulullah, terus adabnya terhadap guru, Hmm. kemudian di sana juga eh, menimbulkan atau memunculkan rasa Cinta dan cinta bangga. tentang ilmu, terus menggeluti ilmu dan lain semacamnya. Mungkin ada berbagai macam kisah ya di luar sana yang bisa menjadi inspiratif kita tentang khususnya pesantren. Lebih-lebih kita hidup di Nusantara yang Hmm. notabene-nya jauh lebih banyak mungkin ya tentang Hmm. eh, adopsi santri dan guru. Saya teringat dulu waktu saya bahkan vlog ya, kisah salah satu santrinya Mbah Sunan Ampel itu Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Makamnya tepat di depan makam Mbah Sunan Ampel. Itu juga dulu berawal dari cinta beliau pada guru ya, santri kepada kiainya, pada gurunya. Itu sampai kisahnya itu melegenda sampai sekarang. Ya, Mbah Bolong itu Mbah Abdul Rahman nih, Mbah Son Haji. Jadi kalau tadi dari kisah para mufasir di zaman Rasulullah, ada juga kisah di era Wali Songo. Kalau kisah yang jenengan ingat pada waktu nyantri di Madura dulu, atau mungkin teman-teman jenengan yang masih berkesan, apa kira-kira Gus? Kalau dari waktu dulu sebenarnya banyak ya hal-hal baru yang belum belum saya pernah alami sebelumnya ketika masuk pesantren saya alami gitu.
terutama tentang mungkin kekeluargaannya ya, Iya, kekeluargaan antar sesama orang jauh, iya, kemudian saling berbaginya, iya, kemudian kemandirian. saling mendukung ketika teman sedang mengalami kesulitan Iya, atau betul. segala macam. Kemudian juga ada rasa seperti sering diperhatikan oleh guru gitu, Iya, diayomi, iya, betul. yang notabene mereka kan bukan orang tua kandung kita, tapi Hmm, kita merasakan seperti orang tua hadir iya, di sekitar kita. iya, iya. Dulu waktu saya di Jombang 3 tahun, belum selama Gus Amin, yang 5 tahun saya 3 tahun itu salah satu yang saya bisa tambahkan itu adalah sikap kemandirian ya. Karena ketika kita masih kumpul dengan orang tua, apa-apa itu terpenuhi. Minta apa, tinggal ngomong ke orang tua kan, fasilitas dan semuanya. Tapi begitu kita tinggal jauh masuk pesantren, ya jauh dari orang tua, itu kita diajarkan mandiri, mulai dari makan, ya kan. Kalau dulu kita apa-apa tinggal ambil dapur, udah pembantu, udah orang tua yang menyiapkan. Sekarang kita mesti tahu nih, oh ini kira-kira tanggal pertengahan bulan atau akhir bulan, tanggal tua gitu kan, kita mesti masak sendiri kan, nyuci sendiri, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, apa apa sendirinya. Akhirnya melatih mental kita dulunya yang apa, tergantung pada orang tua, akhirnya bisa belajar untuk mandiri itu di pesantren. Dan itu penting karena nanti setelah kita melewati fase-fase pendidikan ya untuk menuju pada pendidikan yang sungguhnya, yaitu berumah tangga atau bermasyarakat ya, itu sifat kemandirian, lalu sifat-sifat yang tadi sosial dengan teman-teman itu kebawa nanti ketika dewasa. Untuk pesan Gus Amin untuk santri-santri saat ini, karena kan kita nggak bisa elakkan ya, dunia saat ini itu semuanya serba media sosial ya. Kadang-kadang kita lihat kalau pondok-pondok salaf ya, pondok-pondok yang masih tradisional mungkin masih kuat ya, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh menggunakan media sosial pada waktu sedang di pesantren. Tapi kalau untuk pondok-pondok yang mungkin katakanlah modern itu, teman-teman santri masih lebih leluasa untuk menggunakan media sosial. Kalau dari Gus Amin dengan dinamika informasi yang begitu cepatnya, degasnya, kira-kira apakah ada masukan buat teman-teman yang masih muda, yang saat ini lagi menimba ilmu di pondok pesantren ataupun di kampus-kampus? Untuk teman-teman santri sekarang ya khususnya, mungkin kita harus lebih lebih banyak rasa ingin tahu Hmm, dan melek tentang teknologi ya, ya, karena memang zamannya kita dituntut untuk selalu bersaing, hmm, selalu harus ada apa kebaruan yang timbul setiap hmm, harinya gitu. hmm, Jika kita tidak memiliki kemampuan itu minimal, itu kita terasa akan tertinggal gitu ya, dengan teman-teman yang lain, karena menurut saya santri itu memiliki potensi yang lebih besar ya, hmm, karena di samping kita dibekali dengan keilmuan agama dan lain-lain, kita juga bisa eh, menguasai ilmu-ilmu lainnya ya, gitu. Berbeda dengan maaf apa eh, anak-anak yang belum rezekinya untuk berpesantren iya, atau iya, berpendidikan iya, agama. iya, iya, betul. Karena menurut saya juga masuk ke pesantren atau menjadi santri itu juga jatah juga. Kadang-kadang nggak semua orang itu bisa memiliki kesempatan yang sama gitu. Karena apalagi untuk di daerah-daerah kota besar ya, seperti Jakarta ini kan nggak semua adik-adik kita mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ya, SD, SMP, SMA itu bisa masuk ke dunia pesantren. Ya kata-kata mereka mencari sekolah favorit unggulan ya, nanti begitu keluar juga mencari universitas unggulan untuk setelahnya menjadi seseorang yang unggulan juga gitu loh. Padahal di santri juga banyak yang bisa diunggulkan, terutama dari keilmuannya, dari adabnya, dan dari tingkatan spiritual agamanya. eh Pesan terakhir kira-kira dari Gus Amin untuk apa? Untuk santri dewasa ini ya, apalagi maraknya sekarang itu eh,
teknologi yang begitu pesatnya. Tadi dituntut walaupun santri juga dituntut untuk tetap melek teknologi, ya. Tapi untuk yang lebih skup yang lebih luas lagi barangkali ada yang ingin diberikan dari Gus Amin. Mungkin sebagai pesan terakhir ya, santri bukan sebagai hambatan kita untuk maju. Betul. Santri bisa, bahkan bisa kita menguasai istilahnya ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi kita harus memiliki rasa lapar tentang keilmuan dan terus berjuang. Ya. Lapar keilmuan ini yang kadang-kadang dewasa ini, karena banyak kan kita ketika kalau udah pegang media sosial, pegang handphone itu kan, apalagi ada AI sekarang ya, lapar ilmu itu kan sesuatu yang dibutuhkan gitu loh, karena semuanya dengan serba instannya. Kita tanya pada AI udah keluar jawabannya, kita tanya pada manusia juga udah keluar jawabannya. Beda dengan waktu zaman kita atau orang-orang tua dulu ya, mengajarkan bagaimana membaca buku, lalu belajar tentang peristiwa hidup dan seterusnya. Terima kasih untuk kedatangannya Gus Amin malam ini. Saya sangat bersyukur ya, guru saya, senior saya Gus Amin mau berkunjung ke tempat saya dan mewarnai vlog pertama kita bertema tentang santri. Semoga kita sekeluarga diberikan sehat, bahagia, dan dirahmatinya. Assalamualaikum.